saudara-saudara, disyukur kita masih bisa bertemu dalam pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan dan nafas kehidupan buat kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk berbagi kasih bagi sesama. Saudara, berbagi kasih memang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi kenyataan sangat sulit untuk kita lakukan. Yesus dalam firman-Nya pada Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 itu mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh karena itu kita diajari untuk berbagi dan memberi kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus menasihatkan dan mengingatkan supaya semakin banyak orang yang mau hidup di dalam pelayanan berbagi kasih itu. Suka memberi haruslah menjadi karakter hidup orang Kristen. Apapun keadaan kita, marilah kita belajar untuk memberi. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, kita diingatkan juga bahwa memberi adalah sesuatu hal yang haruslah kita lakukan. Dan itu tidak hanya harus nampak di dalam kehidupan ketika kita memiliki sesuatu. Tapi bagaimanapun keadaan kita, sedapat mungkin kita harus boleh berbagi untuk sesama kita. Ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan pada kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 itu. Siapa yang banyak memberi, dia akan menerima berkat berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk melakukan kasih itu karena kita terlebih dahulu telah menerima kasih yang begitu besar melalui penebusan di dalam kehidupan kita yang dilakukan Yesus Kristus. Dan pada masa-masa menjelang Natal ini juga, kita diingatkan bahwa kasih yang diberikan Tuhan Yesus melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus itu juga yang memotivasi kita untuk melakukan kasih bagi sesama. Oleh karena itu, marilah kita meneladani apa yang dilakukan Yesus
dalam pelayanan kasih bagi sesama. Ingatlah, ketika kita melakukan kasih, memberikan sesuatu, dan boleh memberi, berbagi untuk sesamamu, ingatlah firman Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus pada kitab Kolose pasal yang ketiga ayat ke-23 itu. Dia mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui pagi hari ini kita diajak untuk mempraktekkan pelayanan kasih itu dalam bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bukan merupakan suatu keterpaksaan, tetapi di dalam mengasihi sesama dan memberi bantuan dalam hidup berbagi. Itu merupakan suatu kepedulian kita terhadap sesama. Dan melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin memakai kita menjadi saluran berkat di masa menjelang Natal ini, sehingga kasih yang telah kita terima dari Yesus Kristus melalui kelahirannya itu juga yang menjadi sukacita kita untuk boleh berbagi untuk sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pagi hari ini mulailah untuk memperlihatkan dalam kehidupanmu berbagi untuk sesamamu. Ada kepedulian terhadap sesamamu, karena untuk itulah kita dipanggil dalam masa menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita boleh bersuka cita bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita dalam kehidupan saling berbagi dan hidup dalam saling mengasihi bagi sesama. Oleh karena itu, mari melalui firman Tuhan pagi hari ini kita tidak hanya menyimpan dan tidak hanya memperlihatkan dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini semata-semata untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sehingga melalui perbuatan kasih, hidup berbagi sesamamu, Tuhan bersuka cita dan kita menerima berkat yang berkelimpahan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita Engkau mengingatkan kami untuk hidup berbagi, untuk hidup dalam pelayanan kasih, sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami dan Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami. Oleh karena itu Engkau pakai kami, Engkau panggil kami untuk bisa berbagi untuk sesama kami dan saling untuk memberi terhadap teman-teman saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami terutama dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus yang memberikan sukacita buat kami. Berkati seluruh jemaat dan mampukan kami untuk hidup berbagi dan memberi kasih bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang